sungguh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan buka dalam doa. Mari kita menyatukan hati kita tunduk kepala di hadirat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Allah kami yang maha besar, Tuhan yang kami sembah, Allah kami yang dahsyat, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah-Mu bagi hidup kami Bapa. Berapa banyak kami umat-Mu yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya keberadaan kami hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Maka pagi hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak datang bersyukur kepada-Mu. Maka melalui ibadah raya pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji, beribadah, mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus memimpin jalannya ibadah kami pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Kami percaya ada urapan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, sehingga setiap kami dari pelayan bahkan sampai kepada seluruh sidang jemaat, kami menikmati hadirat Tuhan dan Tuhan menikmati penyembahan kami. Kami percaya ada berkat yang dahsyat yang akan kami nikmati, yang akan kami alami Tuhan. Ada mujizat, ada kelepasan, terlebih ada firman yang akan memerdekakan kami semua. Berkaryalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Engkau memimpin dan Engkau mengendalikan jalannya ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain di tempat ini, hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kami bebas di hadirat Tuhan. Kami mau beribadah, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami siap buka dan tabiskan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau senangkan Dia, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan karena hanya Allah Raja di atas segala raja. Mari tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Hallelujah.
mengandalkanmu. Kami mau lebih intim lagi menyembahmu. Oh, haleluya, Yesus. Glory, 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 haleluya. Kami mau terima kasih. Terima kasih.
berharap Tuhan meninggikan akan Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap bersorak memuji nama Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Hallelujah.
mau dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ketika kita perjalanan kehidupan kita, seringkali kita hadapi persoalan, seringkali kita hadapi pergumulan, sakit penyakit, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah selalu ada, karena nama Yesus adalah nama yang memberi pengharapan, nama yang memberi kepastian dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian saat Dia ada jalan. Kita hadapi setiap persoalan ini. Tiada jalan hadapi persoalan, Karena Yesus ada di sana untuk memberi kita jawaban. sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu berkata Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya
bahwa hanya di dalam namanya Yesus ada pengharapan kami. Hanya di dalam Yesus ada jawaban hidup kami. Hanya di dalam Yesus ada penghiburan kami. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan bagi kami. Dan kami tidak menemukan semuanya itu dimanapun selain di dalam Yesus. Sebab kami percaya nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang sanggup menolong dan melepaskan setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami memberikan hati kami untuk diisi oleh Engkau ya Tuhan. Kami butuh Yesus. Kami tidak punya jawaban hidup. Kami tidak mampu bertahan. Jalan kami terlalu berat. Kenyataan yang kami alami terlalu pahit. Tetapi kami butuh Engkau pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang bimbang akan diteguhkan. Kami yang putus asa akan diberikan pengharapan yang baru. Bahkan kami yang sakit dengan iman kami akan disembuhkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Kami berikan hati yang kami yang terbaik. Kami bukan mendengar untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk kami lakukan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus menjamah kami semua. Kami siap duduk sehidangan menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Dahsyat ibadah kita pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Boleh berikan dulu senyum kiri kanan. Boleh lihat. Jangan ada beban, persoalan, pergumulan. Kita datang di rumah Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita rindu mendengarkan satu kebenaran firman. Kita percaya firman itu kekuatan kita. Amin. Ada orang lain kekuatannya di harta, ada orang lain kekuatannya di pangkat, ada orang lain kekuatannya kepada keluarga dan manusia. Tetapi orang yang percaya Kristus, kekuatan kita hanya firman Allah. Amin. Maka saya mengajak kita semua untuk membuka langsung kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17, 18 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Saya rindu kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dengan suara yang nyaring. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Yang sudah temukan boleh bilang haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kita pagi hari ini luar biasa. Seperti yang sudah kita baca, mungkin di media sosial ada yang sudah dibagikan. Kita terambil masuk dalam satu tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu A Prayer of Habakuk, atau doa dari Nabi Habakuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang saudara kita semua baca tadi itu adalah ungkapan doa. Saudara baca, kalau naik ke atas Habakuk 3 itu di sana judulnya doa Nabi Habakuk. Maka pagi hari ini kita mau belajar bersama tentang satu komposisi doa yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Dan kita mau mempelajari doa yang benar di hadapan Allah itu doa yang seperti apa. Dan kita mau melihat iman dari seorang Nabi Habakuk yang kita mau contohi pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengangkat satu tema yaitu doa Nabi Habakuk? Karena kita perlu mengerti dengan benar bagaimana cara kita berdoa. Karena saya percaya begini saudara, doa adalah bentuk iman yang saudara ucapkan. Amin. Doa adalah bentuk iman yang saudara ucapkan dengan suara
suara dan mulut. Saya percaya dalam setiap kita mengucapkan doa, saudara rindu ada satu pengharapan di sana, bukan begitu saudara? Waktu saudara sakit, saudara berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Dan saya percaya itu bukan cuma ucapan mulut, tapi itu adalah imanmu yang masuk ke dalam satu ucapan doa yang dinyatakan melalui doa kepada Tuhan. Amin. Jadi doa adalah iman yang diucapkan. Maka penting untuk kita mengerti bagaimana doa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh membedah tentang doa dari Nabi Habakuk, saya perkenalkan secara cepat singkat tentang latar belakang dari penulis kitab Habakuk. Jadi kitab Habakuk ini ditulis sendiri oleh seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk. Dan Nabi Habakuk ini saudara adalah satu dari 12 nabi-nabi kecil. Kalau saudara baca Alkitab, di sana ada Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Nah, ada 12 nabi-nabi kecil, dan salah satu bagian nabi kecil itu adalah Nabi Habakuk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk ini adalah seorang nabi Tuhan atau penyambung lidah Allah pada zaman itu. Dan informasi atau satu kebenaran yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Nabi Habakuk ini melayani pada saat pemerintahan Raja Yoyakim. Jadi saudara, kita ketahui bersama bahwa pada waktu itu Israel dipimpin awalnya dengan metode teokrasi atau dipimpin langsung oleh Allah. Tetapi Israel menghendaki seorang raja. Maka mulai saat itu mulailah diangkat raja-raja atau hakim-hakim dan raja-raja untuk memimpin Israel. Maka ada banyak raja yang kita ketahui di Alkitab. Nah, salah satunya raja yang sempat memerintah di kerajaan Yehuda pada waktu itu adalah Raja Yoyakim. Dan Nabi Habakuk hidup di pemerintahan Raja Yoyakim. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Raja Yoyakim ini adalah seorang raja atau pemimpin yang lalim. Dia seorang raja yang jahat. Dia melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Habakuk hidup di zaman itu, saudara. Dan saudara, pada waktu itu Raja Yoyakim melakukan kejahatan. Kalau saudara baca Habakuk 1, Habakuk 2, dikatakan di sana ada satu peristiwa besar atau masalah besar yang dialami pada zaman Nabi Habakuk pada waktu itu saat Yoyakim memerintah, yaitu masalah yang paling utama. Raja Yoyakim, raja yang jahat ini, merampas hak-hak orang benar. Raja yang lalim ini juga menciptakan hancurnya keadilan. Dan pemerintahan Raja Yoyakim ini, saudara, dia menyembah berhala. Dia seorang raja yang rakus, tamak, penindas. Dia membakar gulungan kitab Nabi Yeremia. Dia tidak takut akan Tuhan. Dan Yoyakim ini adalah seorang raja yang sangat jahat. Dan dari sini saya mau ngantar kita, bagaimana kita bisa mengerti bagaimana situasi hatinya Nabi Habakuk melayani di masa sulit saat Raja Yoyakim memerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk adalah Nabi Tuhan yang memerintah di masa sulit. Pada saat kita dalam situasi yang sulit, tentunya bukan perkara yang mudah bagi kita. Amin, saudara. Pada saat kita melewati lembah-lembah yang kelam, itu bukan satu perkara yang enak bagi daging kita. Tetapi apa yang kita mau pelajari dari Nabi Habakuk, dengan baik saudara, Nabi Habakuk tetap melayani Tuhan di masa sulit. Amin. Nabi Habakuk tidak pernah mundur sekalipun situasinya tidak baik bagi hatinya. Nabi Habakuk tidak pernah tinggalkan pelayanan, tidak pernah dia tinggalkan imannya, tidak pernah dia tinggalkan Allahnya hanya karena situasinya sulit saat itu. Maka saya mau bilang sebagai hamba Allah, saudara, tetap setia dengan Tuhan sekalipun dalam masa sulit. Habakuk tidak kendor imannya sekalipun dia diperhadapkan dengan situasi yang berat. Amin. Maka saya mau bilang, iman kita harus iman seperti Nabi Habakuk. Amin. Sekalipun situasi kita sulit, kita harus tetap bertahan, beriman, percaya, dan melayani Tuhan. Amin. Karena saya mau bilang, saudara, ini realistis. Tidak ada jalan hidup yang mulus. Nabi Habakuk pun melewati masa yang sulit, apalagi saya dan saudara. Amin. Maka saya mau bilang, hari ini kalau kita tidak sungguh dengan Tuhan,
iman kita gampang kendor. Iman kita gampang kecewa. Kita gampang tinggalkan Tuhan. Maka pagi hari ini kita mau belajar dari Nabi Habakuk. Amin. Dia tetap melayani Tuhan di masa sulit. Haleluya. Saudara siap tetap setia kepada Tuhan di masa sulit? Amin. Amin saudara. Ayub katakan, apakah yang baik saja yang aku terima dari Tuhan? Amin. Apakah yang enak saja yang aku terima dari Tuhan? Kemudian saat Tuhan izinkan pencobaan itu datang, kita tinggalkan Tuhan, kita menghujat Dia. Tetapi Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bukan iman yang gampang saudara. Amin. Ada banyak orang waktu diberkati gampang ingat Tuhan. Waktu dalam keadaan apinya menyala-nyala gampang on fire dengan Tuhan. Melayani Tuhan dengan api-api yang luar biasa saat dalam situasi enak, benar. Semua orang bisa saudara. Tetapi apa yang membuat kita anak Tuhan berbeda? Saat orang lain diperhadapkan dengan masa sulit mereka mundur. Jemaat Cornerstone tidak boleh mundur. Itu perbedaan kita, amin. Kita harus berbeda. Saat orang lain dikecewakan, tinggalkan Tuhan. Saat orang lain mengalami sakit, penderitaan, dia tidak lagi setia, dia mau mundur dengan Tuhan. Maka saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk tidak mundur dalam pelayanannya sekalipun menderita. Itu iman yang radikal. Saya mau bilang, kalau saudara mau bertumbuh imannya dengan Tuhan, bertahan dalam masa sulit. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar doa Nabi Habakuk. Saudara lihat, ada satu persoalan besar yang disoroti oleh Nabi Habakuk. Saya bacakan saudara. Dikatakan di sana dalam ayat 4 Habakuk 1. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, orang fasik mengepung orang benar. Orang fasik saudara dilihat oleh Nabi Habakuk. Ini sering kita alami. Sederhananya begini, Habakuk bertanya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, kenapa orang fasik, orang yang tidak setia dengan Tuhan, hidupnya itu enak? Sering saudara lihat seperti itu? Mungkin kita bertanya, Tuhan, dulu sebelum setia rasanya nyaman. Dulu sebelum setia, sebelum jadi seorang hamba Tuhan, wah berkatnya melimpah. Dulu sebelum sungguh-sungguh dalam pelayanan, seperti masalah itu wah jarang ada. Ini pun dialami oleh Nabi Habakuk. Anak muda dengar baik, orang tua dengar baik. Pada saat siang hari ini saya mau beritahu, jangan kita iri dengan kehidupan orang fasik. Mazmur mencatat, kesudahan orang fasik itu kebinasaan. Ini satu penyakit, satu masalah yang sering kita ketemui. Kadang-kadang tanpa sadari kita mengeluarkan umpatan kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya sudah setia, kenapa hidupku dicobai terus? Lihat dia Tuhan, tidak pernah gereja, tidak pernah melayani, tidak pernah setia dengan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Hidupnya itu sering begitu saudara temui, betul? Sering saudara lihat orang yang tidak setia justru sehat. Kita yang sudah setia habis-habisan dengan Tuhan, banyak masalah, banyak pergumulan, usaha bergoncang, ada sakit penyakit, diizinkan Tuhan masalah dalam rumah tangga. Kenapa Tuhan? Banyak kali kita bertanya, kenapa, dan kenapa. Ini pun dialami oleh Nabi Habakuk. Tapi dengar baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu, apa yang engkau lakukan itu tepat. Amin. Memilih setia dan tetap melayani Tuhan itu pilihan yang tepat. Maka kalau kita belajar daripada Nabi Habakuk, sekalipun dia melihat orang yang tidak setia kepada Tuhan hidupnya enak, orang yang setia kepada Tuhan hidupnya menderita. Tapi dengar, sekalipun situasinya berbanding terbalik, saya mau bilang, Nabi Habakuk pun tidak pernah sekalipun dia mundur dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala saudara, ada banyak kekecewaan kita datang kepada Tuhan. Ada banyak kekecewaan kita sampaikan kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat melihat bangsanya ditindas, saat melihat Israel tertindas, saat melihat Israel diperlakukan tidak adil, saat Habakuk melihat situasinya saat itu, orang fasik hidupnya makin enak, tapi orang benar semakin menderita, saudara. Seakan-akan imannya Habakuk pun goncang. Sesuatu hal yang manusiawi, saudara. Saya mau katakan, kalau kadang-kala kita mengalami kekecewaan, suatu hal yang manusiawi, kalau kadang-kala kita bertanya-tanya, seolah iri secara rohani, kenapa mereka senang dan kami yang setia ini menderita? Seakan-akan daging ini menuntut keadilan Tuhan. Bukan begitu. Banyak kali kita bilang Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Kenapa kami yang setia hidupnya begini-begini saja? Hidupnya banyak masalah, hidupnya sakit, hidupnya menderita. Tapi saya mau dengar dengan baik, saudara. Tangkap dengan iman. Saat engkau mengalami tantangan, ujian, cobaan yang Tuhan izinkan, Tuhan mau engkau iman yang berkualitas dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau imanmu jadi biasa. Maka dengar, setiap ujian yang Tuhan izinkan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan mendatangkan kesetiaan, dan kesetiaan melahirkan iman kepada Tuhan yang kuat. Amin. Maka kita mau tangkap, sekalipun kita melihat situasi seakan tidak adil, tapi kita mau belajar dari Nabi Habakuk. Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kita tidak perlu iri, saudara. Saya mau bilang, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Amin. Jangan bandingkan berkatmu dengan berkatnya orang lain. Saudara, kadang-kala saya suka baca lelucon. Kenapa di sebelah katanya dia yang motor baru, Nana yang infeksi? Kenapa dia yang rumah baru? Nana yang sakit hati. Yang di sebelah, yang berkatnya melimpah, di sini yang susah. Nah, maka dengar saudara, saya mau bilang, tidak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain. Semua orang, Tuhan tahu prosesnya masing-masing. Amin. Kadang-kala saat engkau membandingkan hidupmu dengan si A, dengan si B, dengan si C, imanmu jadi lemah. Saya mau bilang, semua orang berproses dengan Tuhan. Amin. Jemaat Cornerstone harus mau berproses dengan Tuhan. Karena dengar baik, Amsal mencatat, barang sesuatu yang dihasilkan dengan cepat akan mudah hilang. Tetapi sesuatu yang dihasilkan dengan jerih lelah dan berproses, itu bertahan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi semua kita punya waktu dan lintasannya masing-masing. Kita semua sementara bertarung di arenanya kita masing-masing. Amin. Maka dengar baik saudara, tidak peduli seberapa berat apapun lawanmu, seberapa besar pun Goliat yang kau alami hari ini. Dengar yang baik saudara, semua pertarungan kita sama tapi berbeda, tetapi ada satu hal yang sama yang menyertai kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak masalah tapi satu perkara, kita semua disertai dan dibela oleh Tuhan. Dengar baik saudara, engkau tidak dipanggil untuk ditinggalkan. Engkau sudah berjalan sejauh ini dengan Tuhan. Habakuk sudah bertahan sejauh itu dengan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk ditinggalkan, tapi kita dipanggil untuk dimurnikan dan diproses. Nikmati proses itu, amin. Saudara, Habakuk menikmati prosesnya. Dan dalam penderitaan itu saudara, kita mau masuk dalam doanya Habakuk. Dan dalam penderitaan itu saudara, Habakuk ngerti seakan-akan Tuhan tidak adil. Dan dengar baik saudara, saat dalam masa penderitaan itu iman Habakuk tergoncang. Tapi lihat baik saudara, ada satu hal yang berbeda. Respon Habakuk berbeda. Respon Habakuk berbeda saudara. Saya mau bilang, saat Habakuk melihat ketidakadilan, saat Habakuk menderita, kemudian tercatat ayat 3, doa Nabi Habakuk. Dalam rintihan menurut nada ratapan. Saya mau bilang, saat Habakuk menderita, dia bukan tinggalkan Tuhan. Saat Habakuk menderita, dia tidak ingkari dan tinggalkan pelayanannya. Tidak saudara. Saat Habakuk menderita, saat Habakuk melihat hal-hal yang tidak adil, Habakuk meresponnya dengan satu hal. Dia datang berdoa dan datang memuji Tuhan. Habakuk datang berdoa, berseru kepada Tuhan.
Maka dia mencatat pasal 3, dikatakan di sana doa Nabi Habakuk. Saya mau bilang, saat Habakuk menderita, satu hal yang Habakuk lakukan, dia memilih untuk berserah kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakmengertian. Saudara tangkap ini. Habakuk memilih untuk berserah kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakmengertiannya. Ini dalam, saudara. Apa artinya? Kadang-kala kita selalu harus paksa mengerti rencananya Tuhan. Kadang-kala kita harus selalu menuntut, mau beriman. Kalau kita sudah mengerti Tuhan sebenarnya sekarang sementara buat apa? Betul, saudara. Kadang-kala kita menuntut Tuhan, apa rencanamu? Apa sebenarnya maksud Tuhan? Tetapi saya mau bilang, saudara, sejauh langit dari bumi, demikian rancangan Tuhan. Engkau tidak bisa mengerti dengan akal dan pikiranmu. Karena kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia sudah hadir di 5 tahun ke depan, di 10 tahun ke depan Tuhan sudah ada di sana. Maka dengar, saat engkau diproses Tuhan, menyerah sekalipun engkau tidak mengerti, bersandar saja kepada Tuhan sekalipun matamu belum melihat jawabannya, percaya saja Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk memilih berserah dalam iman di tengah-tengah ketidakmengertiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Habakuk datang kepada Tuhan, dia berdoa. Ini satu doa yang indah, saudara. Dan kita mau belajar, saat Habakuk berdoa, ada rintihan ratapan di sana. Habakuk 3 ayat 1 menurut nada ratapan. Habakuk datang, saudara. Dia bukan datang mengutuki Tuhan, tidak. Dia bukan datang memaki Tuhan, tidak. Dia bukan datang mempersalahkan Tuhan, tidak. Habakuk datang, dia duduk, dia meratap, dia berserah dan dia menangis di kakinya Allah, memohon belas kasihannya Allah dengan imannya. Saya mau bilang, saudara, saat ada masalah, jangan lari tinggalkan Tuhan. Saat ada penyakit, ada penderitaan, ada kesukaran, ada masa sulit, jangan tinggalkan Tuhan. Datang berdoa. Datang seperti Nabi Habakuk, dia berdoa dan merintih di dalam doanya. Dengar, tidak dicatat Habakuk mencari raja-raja yang hebat, tidak. Habakuk tidak dicatat dia mencari orang-orang yang hebat, tidak. Dengar, saat engkau punya masalah, nomor 1, jangan cari pertolongan manusia. Jangan cari kekuatan di harta kekayaan. Saya mau bilang, saat engkau hadapi masalah seperti Nabi Habakuk, datang berdoa dan berlutut menyembah di kakinya Allah. Amin. Saudara lihat, nada ratapan Habakuk menggetarkan hatinya Allah. Dengar baik, saudara. Iman yang benar menggetarkan surga. Iman yang benar itu, saudara, mengetuk dan menggoyahkan hatinya Allah. Saudara lihat, saat Habakuk berdoa, Allah bernubuat. Sekalipun engkau dalam penderitaan, tapi 70 tahun kemudian Allah Israel akan melepaskan engkau. Maka dengar dengan baik, saudara. Saat engkau datang berduduk di kaki Tuhan, berdoa dengan sungguh, merintihlah di dalam hadirat Tuhan. Karena dengar, tidak ada doa yang sia-sia. Semua Tuhan akan jamah pada waktunya. Dan kita mau belajar pada bagian yang intinya pada pagi hari ini, saudara. Apa doa Nabi Habakuk? Saya mau kalau saudara bawa pulpen, saudara di Alkitab atau di handphone saudara ada model tagline. Saya mau saudara garis bawahi ayat 17. Kata yang pertama. Dikatakan ini doa yang indah. Saya mau begini, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini salah berdoa. Ada banyak orang hari-hari ini berdoa dengan cara yang tidak tepat. Di dalam doa kita menuntut, di dalam doa kita menghakimi Tuhan, di dalam doa kita mempersalahkan Tuhan. Kita mau belajar struktur doa yang tepat seperti doa Nabi Habakuk, supaya benar-benar jemaat Cornerstone saat kita berdoa, benar-benar kita berdoa sesuai yang dikehendaki Allah seperti Nabi Habakuk. Kalau saudara ada pulpen, saudara garis bawahi di sana. Pada kata yang pertama dari doa Nabi Habakuk, bagian yang terakhir. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Doa yang indah itu, saudara, diawali dengan kata apa, saudara? Sekalipun. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun.
Saya mau saudara ingat dengan sungguh-sungguh doa ini. Doanya Habakuk adalah doa sekalipun. Doanya Habakuk, imannya Habakuk adalah iman apa? Sekalipun. Sudah lihat dalam kekacauan dan penderitaan Habakuk, imannya Habakuk bangkit kepada Tuhan melalui doanya. Dan imannya Habakuk adalah iman sekalipun. Sudah lihat, sekalipun apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Saudara baca dengan baik. Ada lagi kata, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dengar baik saudara, ada dua kata yang penting. Doa Nabi Habakuk adalah doa sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini kita berdoa, iman kita mengatakan bukan iman sekalipun. Maka saya mau beritahu semua kita yang hadir pagi hari ini, saudara dengar baik. Iman yang benar adalah bukan iman jikalau. Saya ulangi. Iman yang benar adalah bukan iman yang selalu tentang iman jikalau. Contohnya, jikalau Tuhan menolong saya akan setia. Jikalau Tuhan memberkati usaha ini, saya akan melayani Tuhan. Jikalau Tuhan menyembuhkan saya mau datang melayani. Jikalau anak saya sukses, saya mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jikalau, dan jikalau. Saudara dengar dengan baik. Jikalau ini saudara, ada seperti situasi yang transaksional dengan Tuhan. Itu apa? Kalau saudara punya iman jikalau, saudara sementara seperti bertransaksional. Kalau Tuhan buat, baru saya bikin. Perhatikan saudara. Jikalau Tuhan sembuhkan, baru saya setia. Kalau Tuhan berkati masa depan saya, baru saya tinggalkan dosa saya. Kalau Tuhan tolong usaha ini, jikalau Tuhan menolong usaha saya akan membantu saudara saya yang susah, jikalau Tuhan. Maka dengar saudara, iman kepada Tuhan tidak selalu tentang jikalau. Tapi kita belajar dari Nabi Habakuk. Iman Nabi Habakuk adalah iman sekalipun. Amin. Apa itu iman sekalipun? Saudara lihat, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun tidak ada kambing domba, tidak ada ternak, aku akan tetap beria-ria di dalam Allahku. Amin. Saudara, saya mau beritahu, iman yang benar saudara adalah iman seperti Nabi Habakuk. Doa yang benar adalah doa seperti Nabi Habakuk. Saudara lihat, pohon ara itu berbicara kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel sangat bergantung dengan pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Jadi ketiga pohon ini identik dengan bangsa Israel. Mereka menggantungkan hidup mereka kepada ketiga hal ini: pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Dan lihat apa yang terjadi. Imannya Habakuk berbeda. Dia katakan, sekalipun pohon ara, tempat kami bergantung, hidup itu tidak berbuah, aku akan tetap beria-ria. Sekalipun pohon anggur yang melambangkan sukacita kami itu tidak menghasilkan, kami akan tetap bersorak di dalam Allah. Maka saya mau beritahu jemaat Cornerstone, sekalipun semua hal yang engkau genggam dengan erat dalam hidupmu hari ini mengecewakan, tetap melayani Tuhan. Sekalipun sakitmu belum disembuhkan, tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun usahamu belum dibukakan jalan oleh Tuhan, tetap menabur di tempat yang tepat. Sekalipun engkau belum diberkati hari ini, tetap melayani Tuhan dan jangan pernah mundur. Amin. Ini iman yang tepat. Bukan iman jikalau, bukan iman seandainya, tetapi iman sekalipun. Iman sekalipun. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun tidak ada yang menghasilkan, sekalipun tidak ada ladang untuk kami makan, tidak ada makanan di mejaku Tuhan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada lagi orang-orang yang bisa menolong saya
akan tetap setia kepada Tuhan. Iman sekalipun. Sekalipun semua hal yang engkau percayai mengecewakan, meninggalkan, sekalipun yang berkaitan dengan kehidupanmu yang benar-benar engkau genggam erat dengan sungguh-sungguh, bergantung pada hidupmu, itu tidak menghasilkan, mengecewakan dan tidak berbuah. Kita berdoa seperti Nabi Habakuk. Amin. Mulai hari ini kita berdoa seperti Nabi Habakuk, saudara. Sekalipun engkau tidak menjawab, aku akan tetap mengasihi engkau. Sekalipun jalannya belum terbuka, aku tidak akan mengingkari engkau. Sekalipun sakitnya belum disembuhkan, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Sekalipun melewati situasi yang berat, sekalipun masalahnya belum dijawab dan diberikan jalan keluar, sekalipun banyak penderitaan, saudara, tetap kita beria-ria di dalam Allah. Ini iman yang benar, saudara. Tuhan datang membuka mata iman kita pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara lihat, saat pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, tidak ada lembu sapi, tidak ada kambing domba. Ini berbicara dalam titik yang nol, titik terendah dalam hidupmu. Engkau ada di titik engkau tidak mampu lagi, rasanya ingin menyerah, rasanya ingin mundur. Tapi dengar ayat 18 dikatakan di sana, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku akan beria-ria di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Dengar baik, saudara. Di sini kita belajar bahwa iman Habakuk tidak bergantung pada pohon ara. Katakan amin. Iman kita tidak bergantung kepada musim di sekitar kita, tapi iman kita hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Dengar baik, saudara. Sukacita yang sesungguhnya itu lahir dari dalam. Amin. Sukacita yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Maka saya mau bilang, kebahagiaanmu dan kekuatanmu tidak boleh bergantung pada situasi. Sukacitamu tidak boleh bergantung pada suami, karena kapan suami mengecewakan, hancur sepanjang hari dalam rumah tangga, moodnya hancur. Situasi itu tidak boleh mempengaruhi iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Melihat leader mengecewakan, melihat saudara mengecewakan, melihat suami, melihat orang tua, melihat anak mengecewakan, engkau bisa mundur kalau imanmu bergantung pada pohon ara, pada pohon zaitun dan pohon anggur. Tetapi kita belajar, iman kita tidak bergantung pada situasi, iman kita tidak bergantung pada keadaan, imanmu bergantung saja kepada Kristus. Dia harus menjadi sumber sukacitamu. Amin. Saya mau bilang, sumber sukacitamu bukan kepada harta. Sumber sukacitamu bukan kepada pangkat dan jabatan. Sumber sukacitamu bukan kepada suami, istri, orang tua dan anak. Sumber sukacitamu bukan bergantung kepada pekerjaan, kepada segala hal yang engkau sementara geluti hari ini. Tapi dengar, seperti Nabi Habakuk, sumber sukacitanya hanya di dalam Allah. Maka dengar, saat engkau membuat Allah sebagai sumber kekuatan, sumber sukacita, situasi tidak akan mempengaruhi imanmu. Sakit penyakit tidak membuat engkau mundur. Tantangan dari kiri dan kanan tidak akan membuat imanmu lemah. Karena dengar dengan baik, sumber kekuatanmu hanya di dalam Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan. Biar benar-benar, saudara, pada saat pagi hari ini kita merenungkan firman ini, saudara, kita bukan punya iman jikalau, kalau saudara punya iman jikalau saudara akan mudah kecewa. Tapi mulai hari ini belajar berdoa seperti Nabi Habakuk, belajar memuji dan menyembah dalam ratapan seperti Nabi Habakuk. Saya mau jemaat Cornerstone kita semua yang hadir pagi hari ini, doa kita berubah. Katakan amin. Iman kita berubah. Sekalipun engkau tidak menjawabku, aku akan tetap percaya. Doamu harus berubah. Sekalipun sakitku Tuhan tidak sembuhkan, selama engkau bersama dengan aku tidak akan takut. Amin. Saudara, miliki iman sekalipun, karena engkau percaya Yesus penolong yang setia. Dia tahu yang terbaik, saudara. Kita tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan. Dia penolong yang setia. Dia tahu yang terbaik bagi hidupmu, saudara.
Saat kita benar-benar punya iman yang radikal seperti Habakuk, tetap menderita, tetap melayani di tengah penderitaan, tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dan sekalipun dan sekalipun. Tuhan itu kekuatanmu. Tuhan itu kekuatanmu. Dia penolong yang setia. Bangkitkan imanmu pagi hari ini, saudara. Jangan pernah engkau takut. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan takut bahaya. Sebab ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai engkau. Sekalipun ayahmu dan ibumu, sanak saudaramu meninggalkan engkau, Tuhan menyambut engkau. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. kau lebih Sanggup memulihkan hidupku. Ku berharap, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan pujian ini, saudara, dengan iman. Sekalipun dia belum menjawab doamu, dia lebih tahu yang terbaik bagimu, saudara. Sekalipun hari ini doamu belum dijawab, dia lebih sanggup pulihkan imanmu, saudara. Sekalipun penyakitmu hari ini belum disembuhkan, dengan iman dia penolong yang setia. Penolong yang setia. Amin. Setia. Mari angkat hatimu, saudara. Engkau berserah dalam iman, katakan. Kau yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ada doa-doa yang belum dijawab. Ada penderitaan yang engkau alami. Bangkitkan imanmu, saudara. Percaya bahwa Allah itu penolong dan kekuatanmu. Amin. Penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri dengan iman, katakan. Kau lebih tahu. Katakan, kau lebih tahu. Kau yang terbaik bagiku.
Kuasamu terlebih Amin, 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 amin. Tuhanku, Kau yang lebih besar. Aku terlebih Amin. Yes, Lord Jesus. pernah terlambat. Amin. Oh iya, Tuhan. Kami percaya itu kekuatan kami. Kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Imanku, imanku. Imanku berkata, Tuhan itu lebih besar dari pergumulanku. Tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu. Nantikan waktunya. Menanti dalam doa dan penyembahan waktunya. Bertahan, bertahan. Ada janji Tuhan di sana. Ada janji Tuhan di sana. Yes. Tuhanku tidak pernah berubah, itu Yesus. Kita berikan sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan situasi yang kami inginkan, iman kami hari ini, kami akan tetap melayani dan beria-ria di dalam Engkau. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan kami. Semua kami yang hadir pagi hari ini, kami sudah dilawat. Roh Kudus bekerja jauh lebih dalam pada masing-masing pribadi. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Kami sudah terima firman-Mu Tuhan. Nah, saatnya kami akan memberikan korban persembahan syukur kami. Tuhan kiranya menilik dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya dengan iman, apa yang kami berikan tidak akan menjadi sia-sia, tapi Tuhan akan gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami yang menabur, kami pasti akan menuai. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, siap berikan korban persembahan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan angkat satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang belum kasih kasih setianya.
akan menamatkan ibadah kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa. Dan kami percaya segala yang terbaik dari Tuhan Engkau akan melimpahkannya atas kami semua. Tuhan Yesus yang baik, hati kami bersuka cita karena kami pagi hari ini, siang hari ini sudah beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah disenangkan, Engkau sudah dipermuliakan. Kiranya Engkau menyempurnakan dan menerima ibadah kami pada siang hari ini. Biar Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Dan kami percaya berkat ibadah sudah menjadi bagian milik kami semua pada saat siang ini. Bapak yang baik, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Maka kami angkat hati kami Tuhan. Sebelum kami menutup dalam doa, kami rindu bersyafaat. Mengangkat hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bersama ya Bapak. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Tuhan kiranya memberkati Indonesia dengan berkat jasmani dan rohani. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami dengan berkat keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, serta ketentraman di dalam nama Yesus menjadi bagian milik bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh aparat keamanan TNI Polri, aparatur sipil negara yang terlibat dalam roda kepemerintahan bangsa kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberikan nurani yang jujur dan bersih sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, membawa bangsa ini semakin maju bersama dengan Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi daerah kami, memberkati Sulawesi Tuhan, Sulawesi Tengah ya Bapak. Biarlah kiranya Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Kabupaten Morowali, biar tanah Morowali ini tanah yang diberkati oleh Tuhan. Morowali aman, Morowali damai, Morowali sejahtera, Morowali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan di tanah Morowali ini Tuhan. Terlebih khusus Kota Bungku, tempat di mana kami beribadah, berbakti, melayani, bahkan tempat di mana kami hidup dan bekerja. Kami doa biar berkat surgawi dalam nama Yesus tercurah bagi Kota Bungku. Kota Bungku ditolong, dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat GPDI Cornerstone Bungku. Kiranya di sepanjang minggu ini akan beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati. Kiranya berkat yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian milik seluruh jemaat Cornerstone.
Kami berdoa mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang dewasa, ibu bapak, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usianya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga lepas keluarga adalah keluarga yang rukun dan harmonis. Setiap rumah tangga adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang usaha pekerjaan mata pencarian yang dikerjakan oleh kedua belah tangan umat-Mu ya Tuhan, dengan jerih lelah mereka, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan jadikan berhasil, Tuhan bukakan jalan, jadikan beruntung dalam segala hal yang umat-Mu kerjakan, semuanya ditolong oleh Tuhan. Jadikan semua jemaat Cornerstone imamat yang rajani ya Tuhan, menjadi saksi, menjadi alat berkatnya Allah, diberkati untuk memberkati, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun umat-umat-Mu pergi dan berada. Di sana adalah mimbar mereka untuk menceritakan Kristus, keluar menjadi eklesia yang membawa jiwa bagi Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada tiang awan, ada tiang api Allah menyertai semua jemaat Cornerstone. Kami berdoa ya Tuhan, dijauhkan dari segala celaka mara bahaya. Semua jemaat Cornerstone aman damai dalam kasih Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit dan penyakit, roh maut. Kami berdoa dalam nama Yesus. Allah memelihara nyawa dan hidup kami. Bapa di sorga, kami memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat GPDI Cornerstone Bungku, keluarga gembala, para pelayan hamba-hamba Tuhan, para Tuhan diaken Tuhan, semuanya ditolong oleh Tuhan, diberkati. Kami berdoa pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone Bungku makin hebat, makin maju bersama dengan Tuhan, akan membawa jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, dan selatan makin hebat, memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebeban kami dalam doa memohon kepadamu, kiranya pembangunan pastori dan gereja kami Tuhan, kiranya menolong. Segala sesuatu yang kami butuhkan Engkau cukupkan tepat pada waktunya. Bahkan kami bergumul dalam doa bagi izin rumah tempat kami beribadah, izin ibadah, izin gereja kami Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu, Engkau permudahkan segala sesuatunya. Tuhan bukakan jalan, segala pihak yang terkait Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami percaya kalau Tuhan yang angkat tidak ada yang bisa menurunkan, kalau Tuhan yang buka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Cornerstone berdiri hari ini, kami percaya Tuhan pasti akan terus membela. Kami berdoa ya Tuhan, semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini dalam ibadah raya ini, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap taburan kami Tuhan, persembahan, persepuluhan, korban syukur, korban tatangan, semuanya diberkati. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, kalau di antara umat Tuhan yang datang dengan sakit, pulang sudah membawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang datang dengan susah, duka cita, keputusasaan, pulang membawa spirit api yang baru daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita, perlindungan dari Tuhan menjadi bagian milik kami semua di sepanjang itu. Dan kami berdoa bagi keluarga Williams Wijaya yang sudah membukakan kami tempat untuk kami beribadah. Tuhan, di tempat bagi keluarga ini Tuhan beri berkat. Rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Semua yang mereka kerjakan dibuatkan Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya keberkatan Allah akan tinggal menjadi bagian milik kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu dan lembu sapimu. Diberkatilah semua yang kau kerjakan dengan jerih lelah kedua tanganmu, dibuatkan Tuhan berhasil. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Biarlah kiranya berkat yang dari Bapa Abraham, Ishak dan Israel tinggal menjadi bagian milikmu mulai dari saat ini sampai Maranatha. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput seluruh gereja Tuhan yang tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Bawalah dan terimalah berkat ini, dan kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami siang hari ini mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.
semua diberkati dengan ibadah siang hari ini, amin. Kita semua pulang membawa sukacita ibadah. Meminta waktu sejenak untuk kita akan mendengarkan pengumuman Cornerstone sepekan. Saudara, kita akan bergabung dalam Cornerstone sepekan. Jadi hari Selasa, tanggal 13 September, itu ada ibadah Komsel 1 di keluarga Bapak Suharjono Suhedi yang biasa kita sapa dengan Potiti, Cimelan di Bungi. Komsel 1 jam 7 malam hari Selasa. Jadi sekali lagi kita yang berdomisili area Bahururu sampai ke Bungi Lamberea bergabung bersama dalam kelompok Komsel 1 hari Selasa jam 7 malam di keluarga Potiti di Bungi jam 7 malam. Dan kemudian saudara, pada hari Rabu tanggal 14 September itu ada ibadah Komsel 2 ya. Ada ibadah Komsel 2 hari Rabu yang berdomisili daerah IPI sampai di ujung Bahu Mohoni, Bahu Muleo boleh bergabung bersama Komsel 2 jam 7 malam hari Rabu di IPI di rumah kediaman Bapak Bertus atau biasa kita kenal Bapak Gil, ada di samping Notaris Rahmat ya. Jadi Komsel 2 hari Rabu jam 7 malam. Dan selanjutnya hari Kamis kita ada worship night atau doa pujian penyembahan terbuka bagi semua jemaat yang rindu datang berdoa bersama jam 7 malam. Hari Kamis kita datang berdoa bersama di gereja jam 7 malam. Saudara, dan selanjutnya hari Jumat itu ada ibadah youth. Puji Tuhan, youth mana suaranya? Ada ibadah youth. Mari bergabung anak muda yang rindu beribadah bersama pemuda dan remaja Cornerstone. Itu ibadah youth hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan hari Sabtu ada doa puasa terbuka untuk umum. Siapa Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam penyangkaran diri doa puasa, mari datang hari Sabtu jam 3 sore di gereja, wajib untuk seluruh pelayan Tuhan. Dan kemudian seperti biasa hari Minggu depan kita jumpa lagi dalam ibadah raya jam 10 pagi dan jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu di gereja. Puji Tuhan saudara, bertepatan dengan kesempatan ini di belakang saudara sebentar juga ada basar ya saudara. Itu adalah basar untuk pembangunan gereja GPDI Alpha Omega Tagolu Poso. Jadi ada rekan hamba Tuhan yang menitipkan basarnya. Mereka dalam pembangunan juga saudara, biar kita membangun tapi kita juga mau memberkati, amin. Ada basar yang mereka antarkan. Basarnya itu saudara berupa beras kamba, padi ladang ya, padi organik yang tidak disemprot dengan apa itu ya, itu pokoknya dia padi murni, padi ladang, enak saudara, dijamin Magicom kandas, biar cuma dari dabu-dabu, sedap itu. Beras kamba ada di depan, satu paket 100.000 ya. Kalau saudara mau ambil ada tinggal 4 paket saudara, tinggal 4, siapa cepat dia dapat. Saudara kenyang dan saudara menabur, haleluya. Dan saudara, dalam kesempatan ini sebelum kita pulang, kami juga keluarga pastori mengajak kita semua yang hadir ini jangan dulu pulang. Kita berpindah tempat di pastori yang baru. Puji Tuhan saudara, ini adalah bentuk syukur kami keluarga pastori bersama jemaat menjamu kita dalam kasih perjamuan makan siang ya, makan siang bersama atas syukuran pastori baru. Puji Tuhan saudara, sudah kami tempati karena jerih lelah jemaat dan kita semua bergandengan tangan, maka pastori dan gereja kita sudah boleh kami tempati. Maka syukuran itu kita makan siang bersama di